32 besar. Baik, sambil kita menanti line up susunan pemain baik memasuki lapangan pertandingan. Ini dia kita saksikan di mana Lozi Family dengan jersey kebanggaan putih hitam, yaitu Tunas Muda FC dari Baluk 2 dengan jersey kebanggaan hijau kuning-kuning. Baik penonton, sambil kami sebentar lagi akan membacakan line up susunan pemain. Bagaimanakah dari strategi dua tim harus bisa nantinya 3 poin harga mati dalam laga kali ini. Siapakah yang akan membawa dalam kemenangan, maka bisa sedikit melebarkan sayap lolos ke 32 besar. Baik, ini dia line up susunan pemain yang kami harus bacakan kembali, di mana dari tim Tunas Muda menempatkan penjaga gawang ada Adi, lalu nomor punggung 6, nomor punggung 4 ada Rudi, dan nomor punggung 12 ada saudara Hendra Alfifasi. Ini dia kita saksikan nomor punggung 12, nomor 8 ada 10 ada Aril, 7 Razi. Itulah line up susunan pemain yang diturunkan bagi tim Tunas Muda. Dua kapten tim yang coba dipanggil dari seorang bapak wasit koin toss. Babak yang pertama posisi sudah dibunyikan dari seorang bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Itu dia, kita dapat saksikan kembali, mengalihkan perhatian kita bersama-sama langsung menuju ke lapangan dalam siaran langsung di partai pertama antara Tunas Muda berhadapan dengan Lozi Family. Ini dia, pertandingan sudah dimulai, di mana tadi kick off yang dilakukan oleh salah satu tim yaitu Tunas Muda gagal dalam melakukan serangan menit di babak yang pertama. Menit awal ini bola yang keluar tadi yang coba diambil kembali dengan servis bola mati pemain dari tim Lozi Family. Masih kandas juga, di mana mencoba lagi-lagi dari Tunas Muda akan melakukan tendangan ke dalam. Ini dia dari sisi sebelah kanan, satu peluang yang coba dimanfaatkan kembali, yang coba sedikit mendekati gawang Lozi Family. Masih kita menanti di sana satu peluangnya dari salah satu pemain Lozi, maksud kami dari Putra. Masih gagal, kita saksikan Tunas Muda lepas bola dari keawalan pemain nomor punggung 4, hati-hati Rudi. Itu dia satu peluang, hampir saja kita saksikan salah satu pemain yang agak sedikit dari konsentrasinya bisa sedikit lepas dalam menguasai bola dari pemain Tunas Muda. Berbahaya Lozi Family, jebret, gol, 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 dan gol. Menit awal, menit yang membuat kembali malapetaka dari tim yaitu Tunas Muda. Apa yang terjadi? Pertama, laga yang kedua kalinya dan juga fluid yang sudah dibunyikan kick off yang melakukan dalam serangan lebih dahulu Tunas Muda, tapi sayang diakhiri. Itu dia kesalahan di lini pertahanan, tidak ada yang mencoba menutup ruang bagi tim yaitu Lozi Family. Tidak disia-siakan peluang itu oleh pemain Lozi Family, di mana striker yang menjanjikan yang mencoba langsung memecah kebuntuan menit awal. Hanya sekian menit yang sudah berlalu, mungkin ada 1 menit tadi di babak yang pertama, menit-menit yang mencoba memberikan malapetaka di gawang seorang Adi. Robek sudah gawangnya, tertinggal sementara oleh tim Lozi Family. 0-1 itu dia, kita saksikan baik bagi penonton yang baru saja menyaksikan laga kali ini, di mana Lozi Family tidak menyanyiakan dalam laga kali ini. Menit awal yang membuat kembali dia sedikit memberikan keuntungan dalam tendangan kerasnya sekaligus merobek gawang Tunas Muda. Ini dia peluangnya kembali mencoba terus Lozi Family. Apa yang diharapkan dari grup ini? Bisa lebih cepat kembali merebarkan sedikit sayap untuk menduduki kursi 32 besar. Ini dia kembali peluangnya dari tim Lozi Family, mencoba di sana kontrol bola kembali, tidak mau lagi ada kesalahan di menit awal. Itu dia penonton yang sering kami terus berikan, di mana himbauan pemain-pemain yang ada di lapangan. Itu dia menit awal, bisa dikatakan juga menit akhir, menit-menit rawan. Disitulah letaknya konsentrasi bagi kedua tim. Jadi yang kita saksikan di mana dua coach pelatih, kesalahan masih terjadi di menit awal bagi Tunas Muda ini. Mana konsentrasi yang belum siap tadi, gagalnya dalam menit rawan untuk bisa memblok tadi bola kerasnya sekaligus mengancam gawang Tunas Muda dengan gagal tidak mampu untuk bisa diselamatkan bola tadi. Baik, kembali di mana kita saksikan satu tim yaitu Lozi Family yang akan melakukan kembali tendangan bebas. Udah lakukan dia, coba hampir saja, mungkin ada sedikit gangguan yang terjadi. Kita saksikan di sana pemain nomor punggung 6 Sururi. Apa yang terjadi? Ada pelanggaran yang dilakukan, kita saksikan di sana. Ada tarikan dari pemain Lozi Family yang membuat di mana Bapak Wasit memberikan hadiah tendangan bebas. Dia sudah lakukan Sururi, mencoba ke depan langsung memberikan bola berbahaya kembali ada sendiri yang mencoba. Oh, terlalu lama.
Itu dia kita saksikan seorang Adan dalam mengambil keputusan untuk bisa membawa dalam serangan tadi. Padahal rekannya ada sedikit di mana ruang terbuka. Sayang Adan, penyelesaian itu dia keputusan masih sangat jauh. Gagal, mau tidak mau tim yaitu Loji Family harus memutuskan dalam pergerakan pemain-pemain dari tim yaitu Tunas Muda ini menjadikan pelanggaran kembali. Hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah lakukan dia kembali mencoba, masih memantul bola tadi dengan satu pemain, hanya menghasilkan kembali tendangan penjuru. Ini dia peluang kembali penonton di menit awal kali ini kita saksikan. Udah lakukan angkat bola udara, lepas dari pengawalan penjaga gawang, hampir saja, oh ada pelanggaran. Kita saksikan sebelum ada peluang tadi bola yang sedikit liar di gawang bagi Loji Family. Tapi ada pelanggaran terjadi dari salah satu pemain Tunas Muda ini, hanya menghasilkan gol kick saja atau tendangan bebas Mansur Gami. Baik, itu dia penonton kita saksikan di mana menit awal yang membuat kembali terpecahnya dan juga merubahnya di papan skor, di mana sementara kegagalan Tunas Muda untuk bisa mengejar kembali dari target yang diinginkan untuk mengimbangi dalam permainan dan juga hasil dalam pertandingan kali ini. Tertinggalnya sementara 0-1 ini bagaimanakah dengan tim Tunas Muda ini? Kita saksikan di sana hanya menghasilkan tendangan ke dalam, masih menanti kembali satu peluangnya. Masih menanti, kita saksikan di sana satu pemain yang mencoba langsung. Oh sayang kita saksikan ada kesalahan kembali terjadi di mana dalam servis bola mati yang dilakukan oleh salah satu pemain yaitu Tunas Muda dalam melakukan tendangan tadi. Masih menyentuh garis lapangan, ambil alih oleh tim lawan itu Loji Family. Sudah lakukan dia Loji Family dan terjadi. Amba masih terus melakukan serangan dan mencoba peluang. Ada lagi-lagi gagalnya dalam serangan Loji Family ini, hampir saja Adan sendirian. Oh, sangat disayangkan di mana counter attack serangan balik dari pemain-pemain dari Tunas Muda yang belum bisa memanfaatkan di mana peluang yang sangat baik untuk bisa menyamakan. Ini dia kembali peluangnya. Kita saksikan kembali mencoba dari tim Putra Pulukan ini Loji Family. Ini dia peluangnya yang mencoba di sana. Satu tekanan kembali dari tim Loji Family. Apakah bisa? Oh, sangat sayangkan kembali bola keluar, meninggalkan garis lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini. Ini dia peluang kembali yang mencoba. Kita saksikan di sana dari tim Tunas Muda. Setelah tadi tertekan oleh pemain-pemain dari anak-anak Pulukan, Putra Pulukan atau Loji Family ini, masih kandas serangan Loji Family. Heading bola coba diselamatkan oleh pemain dengan nomor punggung 20. Masih kandas dia kembali mencoba di sana adalah mengatur serangan lagi pemain Tunas Muda, berbahaya dan buang saja bola. Dicepat kembali pemain-pemain yang mencoba menutup ruang bagi Tunas Muda ini. Penyelesaian itu dia keputusan lagi-lagi terlalu lama dari pemain-pemain Tunas Muda. Harus bisa dalam keputusan yang tepat, harus berani. Itu dia Tunas Muda ini. Banyak kesalahan di penyelesaian bola. Ada Sururi, masih Sururi mencoba di sana sendirian dorong bola dia. Masih kandas serangan yang mencoba berikan kepada saudara Ariel. Duel terjadi, lepas bola dimenangkan sudah ada kembali menjemput bola, sayang dari belakang. Itu dia yang membuat kembali pelanggaran. Kita saksikan kali ini. Masih menanti kita saksikan kembali penonton ini dia peluangnya. Satu tim yaitu Tunas Muda yang akan mengambil ancang-ancang. Kita saksikan kali ini Sururi 1, 2, 3 sedikit ke belakang dia mengambil posisi lebih kuat. Power dalam tendangannya. Masih mampu tik saja bola. Tidak ambil resiko, berbalik kali ini antara attack serangan balik. Mencoba dari salah satu tim yaitu Loji Family mencoba memanfaatkan ruang di sana. Berbahaya dan peluang jebret. Lagi-lagi ancaman yang sangat berarti. Itu dia peluang yang berbahaya. Kita saksikan dari Loji Family tadi dalam serangan baliknya. Kita saksikan bersama-sama cukup cepat. Juga di mana teknik yang dilakukan, strategi dari pemain-pemain Loji Family mampu memanfaatkan dalam ruang. Hampir saja lagi-lagi kehilangan konsentrasi pemain-pemain bertahan dari Tunas Muda ini. Hati-hati dunia kedua tim, jangan sampai terjadi kesalahan setelah menit awal di mana robeknya gawang dari Tunas Muda ini yang membuat harus bisa kembali tampil lebih beda di lapangan, lebih baik lagi. Itu dia diharapkan tidak kembali ada kesalahan. Balik lagi penonton dan juga kami ucapkan selamat datang kembali buat penonton yang sudah berpartisipasi, yang sudah memiliki tiket masuk. Kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan Anda di Liga Tarkam Desa Bajung Biru ini.
Dia di mana partisipasi yang bisa kami operasionalkan dalam lanjutan dan juga Liga Tarkam khususnya Desa Banyu Biru ini. Yang kami ucapkan kembali terima kasih banyak atas seluruhnya bagi penonton yang terus dalam menyaksikan Liga Tarkam dalam lanjutan di Desa Banyu Biru ini. Baik, kita mengalihkan kembali perhatian mungkin penonton yang baru saja dalam menyaksikan. Itu dia di mana 01 masih terjadi kebuntuan Tunas Muda ini. Baik di mana Tunas Muda yang kita tahu salah satu tim di mana perwakilan dari Palung 2 dan juga Loji Family Pulukan ini yang sudah sementara memenangkan pertandingan 0-1. Oh, well, yang mencoba kembali mampu menyelamatkan bola di sana. Kita saksikan dari tim Tunas Muda tadi coba menghalau dengan seorang Arif. Mana tekanan yang dilakukan juga dari pemain nomor 10 Arif Lozi Family ini. Ini dia masih menanti kembali peluangnya yang coba dimanfaatkan dengan pemain yang ada khususnya. Baik, kita saksikan kembali mencoba dari tim Tunas Muda atau Loji Family maksud kami, di mana satu pemain yang mencoba mengambil ruang, tapi sangat disayangkan gagalnya kembali dalam satu peluang bisa menggandakan kembali kedudukan, hanya menghasilkan goal kick saja. Ada saudara nomor 8 kita saksikan ada di sana melebar sedikit, memanfaatkan lebarnya lapangan sayang. Masih terbaca bola tadi oleh pemain yang ada khususnya Loji Family, memanfaatkan bola dengan pemain 10 ada seorang Latif, masih Latif, buang saja bola dari salah satu pemain Tunas Muda ini. Coba memanfaatkan dalam menggagalkan satu serangan pemain-pemain Loji Family. Bola yang keluar, tendangan ke dalam, masih bisa agak menangkan kembali Tunas Muda oleh Adan. Berbalik kembali serangan 2 lawan 2 ini dia. Kita saksikan Adan mendorong memegang teman-teman saya. Belum bisa. Di mana dari tim Tunas Muda kita saksikan serangan yang dilakukan di mana Adan umpan yang memanjatkan terhadap rekannya, tapi penyelesaian itu dia masih dengan tenang. Saudara penjaga gawang Depok itu dia untuk bisa menyelamatkan kembali gawangnya yang tidak mau ada kebobolan menit kali ini dari tim Loji Family. Masih cukup baik dia bisa mengamankan dalam kemenangan sementara. Ini dia kembali Loji Family dengan saudara Samijo. Ke tengah dia Samijo tadi berikan umpannya, coba sedikit kembali 1-2 umpan-umpan pendek yang coba memberikan pemain nomor 20 ada Lutfi dengan Samijo, kandas di kaki saudara Saruri, berikan pada Adan. Tunas Muda duel, ia membuat pelanggaran. Samijo kembali menjatuhkan. Kita saksikan satu pemain yaitu Adan tadi Samijo. Pelanggaran itu dia peringatan kita saksikan diberikan dari seorang bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Setelah Samijo, apa yang terjadi? Tidak ada bola tadi yang gagalnya dia untuk bisa mengcover atau menutup ruang yang mengenai satu pemain dalam tendangan kakinya yang menjadikan pelanggaran. Ini dia tendangan memang sudah lakukan kembali Tunas Muda yang terus melakukan ancaman-ancaman bisa memberikan kembali ruang dan sayangnya itu dia kita saksikan Tunas Muda dengan saudara Rajin tadi gagal. Kau bisa memanfaatkan kembali peluang di menit kali ini, menyamakan dan gagalnya. Ini dia peluang kembali dari tim Tunas Muda, gagal di kaki pemain dari Loji Family. Loji Family sedikit mendorong bola dari sisi kiri. Sayang, itu dia kegagalan masih terjadi dari Lutfi. Bola yang gagal tadi Lutfi, coba dimanfaatkan dalam serangan. Kali ini hanya menghasilkan ke dalam saja. Sururi, kita saksikan ini dia akan melakukan sebuah tendangan ke dalam dari tim. Ini dia Tunas Muda sudah lakukan sedikit melebar dalam tendangan dia masih gagal. Hanya menghasilkan goal kick saja kita saksikan di sana. Satu peluang yang terus mencoba kali ini dari tim Loji Family akan melakukan tendangan gawang. Ini dia masih menanti dia angkat bola ke depan langsung melepaskan bola apa saja. Apa yang terjadi melepaskan diri dari kawalan seorang Piong. Hampir saja Kiong. Itu dia di mana bertahan dengan satu pemain Tunas Muda tapi cukup baik dia strateginya melepaskan diri. Saya penyelesaian masih gagal belum bisa menggandakan kembali kedudukan yang diharapkan. Balik lagi bola dalam kekuasaan pemain ada Aril di sana. Dari Tunas Muda masih banyak kesalahan terjadi Tunas Muda ini dalam penyelesaian bola. Harus lebih cepat dalam penyelesaian, itu dia masalahnya dari ujung tombak di mana kita tahu peluang-peluang yang diharapkan dari menit kali ini banyak sekali. Itu dia kegagalan Tunas Muda. Apa yang terjadi? Tunas Muda kembali ancaman di sana dari pemain Loji. Ada Adan, hanya Adan bekerja keras sendirian. Itu dia yang kita tahu pemain yang satu ini. Cukup kita apresiasi saudara Adan ini berputar-putar posisi berpindah tarik mundur lagi. Tapi di mana bantuan-bantuan kembali yang memberikan peluang kerjasama masih sangat disayangkan dari tim Tunas Muda ini.
Itu dia mencoba kembali dari lini pertahanan. Kita saksikan ada pemain nomor punggung 4 yang membantu Rudi di sana. Dorong bola dari Rudi, berikan 12. Ada seorang Arif Basi. Asa yang perebutan bola yang masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang. Sangat baik Tepong. Itu dia penjaga gawang dari tim Loji. 28. Kita saksikan ini dia saudara Feby masih terus melakukan tekanan. Berbahaya. Loji mendapatkan peluang kembali mencoba di sana. Duel yang terjadi masih mampu. Coba diselamatkan untuk ruang kembali dari pemain yaitu Tunas Muda ini. Masih ganda kita saksikan ada Kiong. Kiong ke belakang dia pada Lutfi, masih bola dikuasai ada Kiong lagi. Mencoba berikan umpannya, gagal Feby berikan pada Kiong. Mencoba tidak disia-siakan kembali peluang, ada ruang tadi diberikan dari rekannya, di mana Kiong coba penyelesaian dalam shootingnya masih melebar, belum bisa kembali menggandakan dalam kedudukan yang sangat baik pemain-pemain Loji Family kali ini. Dan juga kita tahu bagaimanakah satu pemain Loji Family yang belum bisa menemani rekan-rekannya apabila dia mungkin hadir, maka lagi-lagi hati-hati Tunas Muda nantinya. Kita saksikan sebentar lagi pemain yang menjanjikan di lapangan yang dimiliki oleh pemain dari tim yaitu Loji Family ini yang kita tahu. Bagaimana bola yang mengalirkan tadi harus kembali diulang di sana. Kita saksikan kembali dalam posisi mungkin dia salah, maka dari itu di mana akan melakukan tendangan penjuru saja. Sudah lakukan dia tendangan penjuru, kembali mencoba. Kita saksikan Loji Family hampir lagi-lagi membuat ancaman di gawang bagi tim Tunas Muda, hampir saja. Untuk masih off target, masih sedikit melebar di kanan dari penjagaan saudara Adi. Selamat kembali tim Tunas Muda. Dia kembali peluang, lagi-lagi Loji Family menyambut bola dengan mudah di sana. Kita saksikan perebutan kembali yang dimenangkan oleh Loji Family dengan pemainnya. Apa yang terjadi, mungkin kesalahan dalam mengalir bola tadi, ataukah bola lebih dahulu keluar meninggalkan lapangan. Benar yang terjadi, kita saksikan kembali penonton. Ini dia peluangnya, hanya melakukan dan ke dalam. Sudah lakukan Sururi, angkat bola tepat, dan juga penjaga gawangnya tidak kalah hebatnya. Oh, itu dia kesalahan Sururi tadi dalam melakukan non ke dalam. Mungkin bola masih menyentuh, di mana asisten wasit 2. Itu dia yang melihat kembali gerakan bola tadi yang masih menyentuh garis lapangan permainan. Apalagi langsung coba mendekati di mana reporter kami tadi yang melihat bola menyentuh garis. Itu dia membuat kembali Bapak wasit harus bisa memberikan kembali peluang ambil alih dari tim lawan yaitu Loji Family. Ini dia akan lakukan. Sudah lakukan dia mencoba kembali dalam serangan. Kita saksikan dari tim Tunas Muda mengandalkan pemain nomor 7. Kita saksikan terlalu lama. Masih banyak yang harus diperbaiki sebagai PR Tunas Muda ini. Umpan melebar kembali, kita saksikan berlalu jauh. Pergantian pemain kali ini dari tim Tunas Muda. Mencoba keluar saudara Basing nomor punggung 12 digantikan Rizal nomor punggung 9. Ini dia Rizal kembali, kita saksikan untuk masuk lebih cepat, diberikan tadi strategi di mana apa yang diharapkan dari salah satu tim pelatih juga mungkin. Itu dia bagaimanakah khususnya buat seorang Rizal yang sudah diberikan gimana strateginya. Ini dia kembali bola, kita saksikan penonton dalam serangan kembali dari tim Loji Family yang mencoba hampir saja lagi-lagi membuat ancaman di sana. Kita saksikan bola hanya menghasilkan goal kick saja, masih cukup aman Tunas Muda ini. Ini dia peluangnya kembali, ada Rizal di sana mencoba untuk menutup ruang bagi pemain Loji Family. Ada Kiong, masih Kiong, otak-atik bola Kiong untuk melewati Rizal hadangannya. Mana apa yang terjadi juga bola tadi Kiong meminta ada pelanggaran, tapi Bapak wasit melihat hanya play out 50-50 tadi. Tidak terjadi apa-apa di sana. Dibiarkan kesalahan terjadi dari Kiong yang membiarkan kembali ruang dan peluang, dan bola hanya keluar tadi. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini, baik itu dia sudah lakukan dalam tendangan ke dalam dari Tunas Muda. Duel Sururi tadi masih gagal. Balik mencoba ada Adan, pemain Tunas Muda dari lini tengah mencoba sedikit melebar, dan terbaca bola tadi oleh saudara Latif. Apa yang terjadi, bola kembali keluar, hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini, ini dia peluangnya kembali dari tim Loji. Coba Loji Family melakukan tekanan dengan saudara Feby tadi, ke depan dia kandas lagi-lagi serangan Rizal yang mencoba dari Rizal kali ini dari sisi kiri. Apa yang diharapkan dari kaki Rizal, umpan kerjasama dia. Itu dia yang membuat kembali satu pemain yang mencoba memberikan umpannya cukup baik di sana. Sayang dorongan bola itu dia dari seorang pemain yaitu Aril. Masih gagal Aril tadi. Oma menciptakan peluang untuk bisa lebih cepat
menyamakan kedudukan, dia masih tertinggal sementara. Ini dia kembali Sururi, masih Sururi, sayang kontrol bola, itu dia yang membuat kembali gagalnya bola lebih cepat kembali keluar, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Baik, masih cukup mudah kembali dari tim Loji Family, coba mengawal kembali pergerakan dari lini pertahanan. Ada Lutfi, masih Lutfi dorong bola, dia berikan pada rekan yang nomor 3, ada siapa, Mamik di sana. Masih gagal umpan dari Mamik tadi yang disambut dengan rekannya yang belum bisa. Bola lebih cepat kembali keluar. Ini dia kembali hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Masih menanti salah satu pemain di sana, saudara Sururi, dan juga masih menanti satu pemain dia. Masih sedikit geram mungkin, masih tergeletak di sana. Coba memegangi kaki kanannya, apa yang terjadi? Karena kita tahu di mana pemanasan diharapkan sebelum pertandingan dimulai, itu dia. Jangan sampai terjadi kesalahan yang diharapkan dua tim pelatih. Ada sedikit di mana waktu pemanasan tadi sebelum pertandingan, itu dia membuatnya tidak bisa kita saksikan diambil oleh salah satu pemain ini, yang membuat kembali terjadinya sedikit geram di lapangan karena sudah sedikit menguras dalam tenaga. Ini dia coba berikan kembali perawatan di luar lapangan, yaitu seorang pemain nomor 10 Aril. Bagaimanakah dengan Aril? Lalu waspada di mana tim pelatih tidak lagi-lagi menjadikan resiko di sana dalam bisa mengambil keputusan dari tim pelatih nantinya setelah Aril masih dalam pengobatan atau perawatan di pinggir lapangan. Kurangnya satu pemain yang kita tahu dari tim Tunas Muda ini. Apakah bisa kembali Aril masuk lagi ke lapangan untuk melanjutkan dalam permainan? Ini dia setelah tadi dalam perawatan dari tim medis Tunas Muda. Ini dia dalam tendangan lagi-lagi sedikit melintir dan gagalnya kembali peluang tadi dari Rudi. Apa yang dilakukan dari Rudi dalam tendangan, dia melintir tadi, melebar dan sekaligus keluar. Bola meninggalkan lapangan permainan. Tendangan ke dalam kembali penonton kita saksikan di mana Loji Family kembali mencoba untuk melakukan serangan mengembangkan dalam permainan dengan seorang Kiong. Ini dia kembali umpannya berikan pada Kiong lagi, coba posisi lalu cukup baik kita saksikan di sana. Kiong bisa pindah-pindah, dia tadi di sebelah kanan, kali ini ada di kiri dia. Cukup baik Kiong memberikan umpan dan bisa ditutup dengan mudah kembali. Tidak mau ada kesalahan dari tim Tunas Muda. Mungkin terjadi kembali bola yang sudah keluar tadi meninggalkan lapangan permainan. Itu dia membuat gagalnya tim Loji melakukan satu serangan kembali, hanya menghasilkan tendangan gawang. Bagaimanakah satu tim yang masih tertinggal? Ini dia dari Tunas Muda, masih terus melakukan serangan-serangan tekanan. Banyak terjadi kesalahan. Ini dia Belanya mencoba, tapi sayang dari tendangan seorang Aril lagi-lagi masih melenceng dan dibiarkan saja oleh Depong menjaga gawang Loji ini karena tidak berisiko terhadap gawangnya. Ini dia kembali peluangnya yang mencoba kita saksikan di sana dari tim Loji Family. Mampatkan Mami tadi, coba sedikit berikan pada Lupi, pindahkan terbaca oleh Adan. Duel yang masih mampu diselamatkan oleh pemain bertahan Loji. Ada saudara Lutfi, masih Lutfi, otak-atik bola dia, coba dibayang-bayangi ada pemain Tunas Muda ke belakang saja, dia mencoba mengalirkan kembali bola di sana, dorong sedikit ke depan, mampu terkontrol atau diblocking oleh pemain Tunas Muda. Duelnya yang apa yang terjadi dengan tendangan saudara Samijo? Itu dia yang membuat mengenai satu pemain lawan. Kita saksikan di sana yang masih tergeletak dari Tunas Muda ini. Itu dia gagalnya coba menghalau dalam bola saudara Samijo, di mana bola tidak terkena tapi mengenai tim atau salah satu rekan pemain dari Tunas Muda ini. Masih menanti dia, kita saksikan di sana. Baik, langsung saja setelah terjadinya dalam pertandingan pergantian pemain dari tim yaitu Loji Family mencoba tarik keluar Pebi 28, masuk pemain yang menjanjikan kembali yang kita tahu. Ini dia Bahrizal nomor punggung 17. Kita saksikan official diminta juga untuk masuk ke lapangan untuk bisa membantu pemain yang masih dalam perawatan. Official Loji Family, kami mohon official Loji Family bantu rekan di mana yang meminta dalam perawatan di lapangan. Apa yang terjadi dengan rekan atau pemainnya yang harus mendapatkan perawatan? Rupa-rupanya perubahan harus kembali memutar otak pelatih karena melihat satu pemain yang tidak mampu lagi karena sudah tertandu di lapangan karena sedikit serius dalam cederanya. Apakah bisa? Ini dia di mana Fahrizal yang sudah masuk ditarik lagi oleh tim pelatih, tidak mau lagi-lagi ada kesalahan dalam mengambil keputusan karena melihat satu pemain yang harus lagi-lagi mendapatkan perawatan serius oleh tim medis di luar lapangan. Itu dia membuat tim pelatih di mana masuknya Fahrizal nanti mungkin akan menggantikan satu pemain yang tidak mampu melanjutkan dalam permainan. Itu dia mungkin dalam hitungan dengan seorang pelatih tim yang mencoba kembali pergantian pemain kali ini di mana yang cedera tadi Samijo harus keluar digantikan Fahrizal nomor punggung 17. Di mana rekannya kembali kita saksikan
rupa-rupanya bukan Pebi sebenarnya. Itu dia, coba kita saksikan di mana Samijo yang harus ditarik keluar karena cedera seriusnya yang membuat kembali Fahrizal harus menggantikannya. Ini dia penonton masuknya Fahrizal. Bagaimanakah kita tahu satu pemain ini ya cukup baik dulunya dalam Liga Tarkam di musim dulu yang membuat Loji Family naik peringkat ke atas papan klasmen sementara di Liga Tarkam. Itu dia yang kita tahu di musim lalu di mana Fahrizal membawa satu tim ini dalam kemenangan dulunya yang membawa dan menghadapi maksud kami tim besar di Liga Tarkam musim dulu. Ini dia kembali peluang yang mencoba dari Loji Family. Sapuan bola kita saksikan di sana, Saudara Rudi yang membuat kembali bola keluar. Kita saksikan satu peluang lagi-lagi yang diambil Loji Family. Masih menanti pemain Loji Family akan melakukan sepak pojok. Kita tunggu saja hasilnya. Masih menanti dia. Ini dia 1-2 mencoba di sana kembali mengembangkan lagi apa yang diharapkan dalam satu kerjasama. Apakah masih menyentuh satu pemain dari tim Tunas Muda benar? Lagi kedua kalinya sepak pojok Loji Family lagi-lagi terus dihalang-halangi oleh Sururi. Olah kembali ke depan langsung mengalir di sana sapuan bola dan biarkan saja kembali bola keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Baik, itu dia kita saksikan di mana satu pemain yaitu dari Loji Family yang harus tidak bisa kembali melanjutkan dalam permainan. Semoga harapan dari kita tidak terjadi apa-apa, harus mendapatkan kembali di mana perawatan serius dari tim medis tadi yang coba kembali masuk ke pen, harus dirawat lagi lebih serius oleh tim medis di sana. Baik, kita saksikan di mana Loji Family terus dikawal ketat sekali oleh pemain-pemain yang ada yang tidak lagi-lagi mau kehilangan dalam konsentrasi. Ini dia Loji Family menekan bantuan kembali dari Tunas Muda mencoba duel di sana, buang saja bola dari salah satu pemain nomor 28 dari Pebi. Itu dia kembali bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan, hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan dari tim yaitu Tunas Muda dari kaki Adan yang akan mengambil ancang-ancang. Sudah dilakukan seorang Adan, berikan umpannya kepada rekannya. Ini dia saudara nomor 4 Rudi. Rudi sedikit melebarkan kepada Rizal. Masih Rizal angkat bola, coba memanfaatkan lebarnya lapangan kepada rekannya Adan. Mencoba ke tengah langsung, berikan 1-2 kerjasama. Potong bola dan ada ancaman kembali yang belum bisa. Kita saksikan di sana, mencoba kembali berikan ruang. Lagi-lagi dalam satu kerjasama. Kita saksikan di sana pemain-pemain dari Loji Family keluar dari tekanan. Pelanggaran dari belakang kita saksikan dari tim Tunas Muda ini yang melakukan pelanggaran. Ini dia hanya menghasilkan tendangan bebas. Setelah gagalnya untuk mengambil bola saudara Ariel tadi dari belakang yang mengenai pemain Loji Family, pelanggaran itu dia. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Menit waktu yang sudah berjalan kembali penonton. Ini dia di babak yang pertama, partai pertama. Sementara keunggulan kemenangan Loji Family di menit awal tadi yang mampu merobek gawang dari tim Tunas Muda belum bisa disamakan oleh pemain-pemain Tunas Muda untuk bisa membawa timnya di babak pertama ini. Baik, itu dia menit panjang mengakhiri pertandingan babak pertama. Sementara keunggulan Loji Family dari Pulukan dengan 0-1. Bagaimanakah mampukah bisa nantinya berdarah? Ini dia. Baik juga satu tim yaitu Tunas Muda mengambil arah selatan. Baik, sambil kita menanti babak yang kedua, peluit panjang akan segera ditiupkan atau dibunyikan dari seorang bapak wasit yang memimpin jalan pertandingan babak yang kedua. Selamat menyaksikan. Ini dia kick off yang dilakukan tadi oleh seorang Fahrizal, satu kapten. Kita saksikan di sana dari tim Loji ini yang coba masuk membentur satu pemain di sana. Fahrizal, lagi-lagi sapuan pemain dari Loji Family mengenai kapten. Dan maksud kami dari sapuan pemain dari tim Tunas Muda mengenai kapten Loji Family yang menghasilkan tendangan bebas. Kita saksikan di sana. Ini dia peluangnya di menit awal kali ini. Loji Family mendapatkan dalam hadiah tendangan bebas. Kita masih menanti strategi yang diharapkan dalam tendangan bebas. Sudah lakukan dia tendangan bebas, langsung coba menempatkan bola dan hampir saja, tapi sayang ada sedikit pelanggaran di lini pertahanan Tunas Muda oleh pemain Loji tadi yang membuat lagi-lagi harus mendapatkan gagalnya dalam serangan Loji dan mendapatkan hadiah tendangan bebas Tunas Muda. Ini dia mengalirkan dalam peluang, lagi-lagi gagal Tunas Muda di menit awal ini. Bola yang lebih cepat kembali keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan dan ke dalam. Buat terjadi coba Fahrizal, itu dia salah satu pemain yang tidak kalah hebatnya. Baik, yang kita tahu bagaimanakah dengan tim pelatih defense yaitu dan Tunas Muda ini dia Jamal Yong yang tidak kalah hebatnya dengan Sintayong yang terus bagaimanakah dengan apresiasi kita saksikan di sana di depan fans dari tim yaitu Tunas Muda terus memutar otak. Itu dia kita saksikan
Apa yang diharapkan dengan anak asuhnya yang masih gagal, saudara Jamal Yong ini? Kembali peluang kita saksikan di sana dari tim Tunas Muda. Mampukah bisa memanfaatkan bola kembali? Terjatuh satu pemain Tunas Muda, hanya menghasilkan ke dalam saja. Kita saksikan dari tim Tunas Muda kembali, ataukah Lozi Family di sana yang akan melakukan sebuah servis. Ini dia masih menanti satu pemain dan juga Dakdik Dukder, saudara Jamal Yong. Bagaimana taktik pelatih dengan ciri khas kacamata hitamnya di depan bench dari Tunas Muda ini? Apa yang diharapkan, di mana anak asuhnya belum bisa memecah kebuntuan. Ini dia, kita saksikan sebuah peluang Fahrijal lagi-lagi Lozi Family. Hati-hati pemain Tunas Muda, jangan sampai kehilangan lagi-lagi untuk bisa. Bagaimanakah yang diharapkan babak yang kedua ini? Serangan demi serangan. Bagaimanakah juga Tunas Muda yang belum bisa memecah. Ini dia, menit yang sudah berjalan di babak yang kedua. Sudah lakukan dari Tunas Muda dalam melakukan serangan kandas. Balik lagi Lozi Family, ada Kio mencoba berikan pada rekannya. Tarik mundur lagi, ada Lutfi di sana pemain Lozi Family. Ini dia Lutfi, masih Lutfi. Lutfi coba sedikit dorong, melebar sedikit ke kiri. Angkat bola, berikan umpan kembali. Fahrijal sudah menanti dengan tendangan saltonya tadi. Sayang, bola lebih dahulu tadi dipotong oleh pemain dari Tunas Muda. Ini dia tekanan bola yang Kio mencoba berikan. Sayang, terjadi kesalahan, ada benturan penjaga gawang dan Fahrijal dalam bisa mengambil dalam peluang dan juga penjaga gawang yang untuk bisa kembali mengamankan gawangnya. Itu dia, kita saksikan di mana Fahrijal yang membantu. Tidak ada sedikit kesengajaan tadi karena duel yang terjadi. Tidak melihat Fahrijal, ada penjaga gawang dan juga penjaga gawang, di mana sedikit menghantam Fahrijal dan juga penjaga gawang Adi. Baik, sudah bangkit bangun lagi penjaga gawang, yaitu saudara Adi dari tim Tunas Muda ini. Setelah tadi ada sedikit benturan dengan satu pemain Lozi, yaitu Fahrijal. Pertandingan dapat dilanjutkan kembali penonton. Ini dia sapuan bola yang membawa kembali keluarnya, di mana Mami tadi gagal dia. Mami berikan Fahrijal, lepas bola dari Fahrijal. Balik bola dikuasai Sururi, mencoba sebelah kiri, berikan umpan Tunas Muda, gagal. Mencoba pemain nomor 22 dan Latif di sana, masih Latif. Ada saja bola Sururi, coba memanfaatkan di mana bisa menghalau bola kembali keluar. Hanya menghasilkan benar ke dalam saja. Kita saksikan kali ini. Ini dia peluang yang mencoba, hampir saja Adi. Hati-hati, hampir lepas bola untuk menjaga gawang. Itu dia, tenang, kita saksikan saudara Depong. Serangan kembali Fahrijal. Ini dia Fahrijal lagi-lagi dijatuhkan. Tidak mau di mana satu pemain yaitu Rizal terhadap Fahrijal Lozi Family. Tidak disia-siakan di mana momentum tadi. Pergantian pemain dari tim Lozi Family kembali mencoba menarik keluar nomor punggung 28 Pebi. Itu dia masuknya nomor punggung 4 kembali saudara Gomi. Ini dia pergantian terus memberikan di mana penyegaran-penyegaran di lapangan tim pelatih cukup baik. Kita saksikan dalam strategi karena kita tahu bagaimanakah kondisi lapangan juga terik matahari panasnya dalam cuaca yang membuat kembali penyegaran seharusnya dari dua tim pelatih. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam partai pertama ini. Itu dia penyegaran yang lebih utama, konsentrasi. Fahrijal mencari ruang dan sayang, malah pikir yang masih terlalu cepat tadi. Hanya menghasilkan serangan gawang saja. Gagal satu peluang momen yang dimiliki Fahrijal. Itu dia, gagal yang terlalu cepat mengambil keputusan. Tadi balik ada Adam mencoba berikan pemain Tunas Muda. Mampukah melewati hadangan di sana? Tunas Muda menekan lebih dekat oleh penjaga gawang Adi dari tim Lozi ini. Kandas lagi-lagi gagalnya dalam serangan Tunas Muda. Ini dia peluangnya kembali mencoba berikan pada Fahrijal. Fahrijal umpan sangat cantik dan mencoba, masih belum bisa. Di mana kontrol bola yang masih gagal dari Fahrijal. Bola yang sudah keluar kembali. Kita saksikan di sana dari salah satu tim yang mencoba kembali. Pergantian pemain dari Tunas Muda kembali mencoba Aril nomor punggung 10. Dari keluar saudara Aril digantikan Juhri Omasugami Yani nomor punggung 11. Yani masuk menggantikan rekannya. Ini dia, bagaimanakah dengan peluang, gol dan gol. Apa yang terjadi Tunas Muda? Kesalahan di lini pertahanan. Pergantian baru saja, penyegaran pemain malah membawa malah petaka kedua kalinya. Tendangan keras dari seorang Mami
yang kembali merobek gawang kedua kalinya. Itu dia yang membuat tim pelatih kita saksikan masih sangat bingung, yaitu Jamal Yong. Apa melihat anak asuhnya Jamal Yong tidak sesuai dengan harapan, dengan ciri khas kacamata hitam, langsung dibenturkan ke tanah kacamatanya. Kita saksikan, yes, itu. Baik, kita masih menanti kembali. Ini dia peluangnya, di mana 0-2 kembali dapat digandakan oleh pemain-pemain Loji Family, memanfaatkan waktu yang ada dengan satu peluang dan juga ada di sana, tapi menjaga gawangnya tidak kalah hebatnya. Apakah yang terjadi? Kita saksikan, tunggu menanti benar. Itu dia kita saksikan akan melakukan sepak pojok dari tim Tunas Muda yang terus melakukan tekanan-tekanan, tidak mau kembali ada kesalahan untuk menit-menit yang masih ada waktu bisa menjanjikan dari satu tim Tunas Muda ini memperkecil lagi-lagi dalam ketertinggalan, mampukah setelah ingin menyamakan, malah menjadikan kembali kegagalan di sana bagi Tunas Muda. Kita saksikan penonton setelah gol kedua yang membuat kembali Loji Family sedikit bisa bernapas. Kita saksikan dalam menit kali ini. Ini dia peluangnya kembali, Sururi ke belakang dia, pindahkan bola ke kanan lagi, kandas serangan Tunas Muda. Kehilangan momentum dalam melakukan serangan pemain-pemain Tunas Muda ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah lakukan kembali bola dalam penguasaan. Kita saksikan di sana duel yang masih bisakah. Ini dia kembali Tunas Muda, harus berani bangkit dan bisa ya. Penyelesaian dan masih ada mungkin bola tadi yang menyentuh salah satu pemain Loji Family yang memberikan kembali tendangan penjuru sepak pojok yang kali ini akan dilakukan oleh Tunas Muda yang terus tidak putus asa. Masih ada waktu yang diharapkan bisa lebih dahulu memperkecil. Ini dia mencoba umpan bola udara, masih mampu diselamatkan. Amin Loji Family, Fahrijal. Oh, salah membawa bola Fahrijal, hati-hati. Masih mampu dia untuk mengambil keputusan Fahrijal. Larinya cukup baik, cepat dia mencoba skill individu melewati pemain dia, mencoba. Hati-hati, kita tahu bagaimana dengan satu pemain ini hampir saja membuat kembali ancaman di gawang Tunas Muda. Itu dia Fahrijal berdiri sendirian berlari. Kita saksikan dengan skill individunya untuk melewati pertahanan dari Tunas Muda tadi. Masih gagal, masih ada pemain yang memblok. Itu dia Sururi, apa yang terjadi? Sedikit memegangi kaki kirinya. Apakah kaki kanan itu dia benar yang terjadi? Harus mendapatkan perawatan kembali di luar lapangan. Yang mencoba di sana dengan menit waktu yang berjalan kali ini, apalagi tidak ada Sururi di pertahanan. Mungkin itu dia tim pelatih kembali memutar otak di sana. Kegagalan terjadi, pemain bertahan lagi-lagi mendapatkan cedera. Itu dia membuat susahnya seorang tim pelatih. Kembali hampir saja lagi-lagi sebuah peluang berbahaya. Pergantian pemain dari tim Tunas Muda, mencoba Sururi, pemain yang cedera dikeluarkan, digantikan saudara Faisal nomor punggung 2. Ini dia Faisal Tumtum yang kembali masuk menggantikan rekannya. Bagaimanakah dengan target yang diinginkan tim pelatih masuknya Tumtum ini? Masih kita menanti di sana, hanya menghasilkan tendangan gawang. Masih menanti saja. Masih bagi pemain Loji Family. Ada Mami, ini dia pencetak gol yang kedua tadi. Fahrijal, lagi-lagi ancaman yang dilakukan Loji. Sudah kami katakan sebelumnya, apabila Fahrijal masuk membawa lagi-lagi lebih baik dalam permainan dari tim, yaitu Loji. Berbahaya Adan sendirian, dia hanya bekerja keras masuk kami. Adan ini coba memberikan umpan kepada pemain Tumtum. Ada peluang kembalian, masih gagal. Kita saksikan terus berlari seorang Yani. Itu dia yang memberikan apa yang diharapkan sebagai pemain di bangku cadangan. Masuknya Yani ini memberikan kembali daya gedor sewaktu satu tim, yaitu Tunas Muda. Habis sayang, itu dia belum bisa memperkecil ketertinggalan. Tendangan sepak pojok sudah lakukan. Masih sangat nyaman Mami mengawasi bola, berikan pada Kiong. Ada Yani, berikan umpan pada Adan. Lepas Adan diambil oleh Kiong. Kembali Loji Family menekan dengan Fahrijal. Lepas Fahrijal ada seorang Tumtum. Ini dia kembali mencoba di sana. Kita saksikan di mana tim dari Tunas Muda mencoba masuknya dengan satu pemain. Ini dia saudara Faisal Tumtum memberikan umpannya. Angkat bola pada Fahrijal. Mampukah melewati Mami? Adangan di sana ada Loji Family. Oh, belum bisa pemain Tunas Muda melewati Mami. Dari pemain Loji Family menekan, berikan umpan. Ada Kiong, masih Kiong kedengar dia berikan pada Kiong. 1-2. Ada kembali Faisal Tumtum. Mau sebaik dia mencoba mengawal pergerakan pemain yang bertubuh besar ini dari Tunas Muda. Jadi dia kembali ancaman, dia bisa digagalkan, dipatahkan oleh Faisal.
mencoba Adan. Hampir saja umpan terobosan yang diberikan, tapi sayang kita saksikan di sana belum bisa diambil dengan begitu mudah oleh seorang Adan untuk memperkecil ketertinggalan Tunas Muda. Ini dia pemain dari Loji Family yang mencoba kembali memanfaatkan dari Mami. Masih Mami angkat bola dan Farijal. Upaya Farijal coba sedikit menggolek bola tadi untuk melewati hadangan jaga gawang. Peluang lagi-lagi. Ancaman berarti dari tim yaitu Loji Family. Jadi dia peluangnya yang mencoba di sana, kita saksikan duel yang masih menanti menit-menit yang berjalan babak yang kedua. Masih menanti dia satu peluang. Masih bisakah pergantian pemain? Dua tim sekaligus menggantikan pemain masing-masing. Di mana dari Loji Family, Fahrijal harus ditarik keluar kembali, mencoba disimpan lagi. Fahrijal ujung tombak digantikan 19. Saudara D-Boy, ini dia nomor 19. D-Boy masuk menggantikan Fahrijal kembali. Yang coba mungkin di mana strategi tim pelatih melihat satu pemain intinya coba disimpan di pen, dan juga satu tim pergantian pemain dan Tunas Muda Rajib tarik keluar nomor punggung 7 digantikan rekannya Siva nomor punggung 3. Baik penonton, menit waktu yang sudah berjalan di babak yang kedua, di mana kita saksikan ancaman-ancaman terjadi babak kedua, di mana Loji Family mampu memanfaatkan dari menit dalam ancaman merobek kembali gawang kedua kalinya Tunas Muda. Ini dia 0-2 yang terjadi. Bagaimanakah Tunas Muda terus penyegaran di lapangan dengan pemain barunya bisa menambah daya gedor. Kita saksikan ini dia tendangan bebas yang akan kembali dilakukan. Sudah lakukan melambung pergantian pemain Tunas Muda, mencoba tarik keluar Rudi. Saudara Rudi keluar digantikan anak nomor punggung 5. Ini dia nomor punggung 5 kembali masuk. Kita saksikan menggantikan Rudi yang sudah bekerja keras di menit awal mulai tadi hingga menit kali ini harus ditarik kembali karena penyegaran dan juga apa yang diharapkan dari tim Tunas Muda. Kegagalan itu dia bisakah memecah dari kebuntuan nantinya. Baik, kembali lagi kita menonton menyaksikan dalam laga kali ini di mana 0-2 cukup. Baik, kita saksikan tim Loji Family, anak-anak dari Pulukan ini memanfaatkan dalam pertandingan di laga kedua kalinya, dan juga kami sedikit menginformasikan kepada penonton di mana kedua tim laga perdana itu dia membuat kandasnya dan juga hanya hasil seri dengan poin satu-satu saja yang dapat dikumpulkan di grup ini. Mana di pertandingan kedua lagi tidak mau disia-siakan satu tim yaitu Loji Family mampu sementara dalam keunggulan 0-2. Apakah bisa menambah poin di sana untuk sedikit melebarkan memastikan lolos ke 32 besar. Baik, kita saksikan ada ancaman dari tim yaitu Tunas Muda tadi, tapi kita tahu di mana penjaga gawang sudah melihat gerakan bola kemana. Itu dia sudah dapat membaca, bisa kembali mengamankan dari gawangnya. Ada serangan kembali mencoba dengan pemain yang baru masuk Tunas Muda. Duel yang terjadi mampu diselamatkan oleh Kio. Ada kita saksikan bola. Di dalam tendangan keras dari Tunas Muda diselamatkan oleh Depok jaga gawang. Itu dia Pepeng tadi, kita saksikan penjaga gawang yang tidak kalah hebatnya Pepeng, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan kali ini masih menanti, kita saksikan di sana satu peluang yang mencoba pergantian pemain dari tim yaitu Loji Family mencoba. Ini dia Lupi, kita maksud kami Mami nomor punggung 3 yang sudah mencetak gol kedua tadi digantikan rekannya Ali nomor punggung 7. Pergantian pemain penyegaran di mana coba kita saksikan pemain yang sudah mencetak gol kedua dari tim Loji Family ini, saudara Mami, yang harus kembali ditarik dan disimpan. Mungkin target yang diharapkan untuk turun kembali ke laga berikutnya. Itu dia membuat tim pelatih itu memberikan penyegaran lagi untuk bisa mengamankan dalam kemenangan. Bagaimanakah dengan Tunas Muda yang belum bisa hingga menit kali ini memecah kebuntuan, memperkecil ketertinggalan agak susah. Walaupun penyegaran dalam pemain di lapangan, tapi sayang itu dia membuat kesalahan-kesalahan banyak sekali terjadi. Bagaimanakah dari kedua tim, apa yang terjadi kita saksikan di sana. Rupa-rupanya masih menanti. Ini dia Bapak Wasit, lihat ada gerakan dalam pelanggaran satu pemain dari tim Loji Family yang membuat kembali hadiah dari Tunas Muda. Bagaimanakah dalam hadiah tendangan bebas ini, mampukah Tunas Muda memanfaatkan, memperkecil sekaligus dalam keadaan masih membuntu kali ini dalam menit yang berjalan babak kedua. Ini dia peluangnya, kita saksikan kembali bersama-sama penonton. Siapa akan melakukan sebagai eksekutor dari sebuah tendangan bebas, satu-satunya peluang manis ini. Rupanya Adan yang sudah berdiri di sana. Adan akan lakukan tendangan bebas, sudah lakukan, belum bisa melewati pagar hidup yang dibuat Loji Family ini. Sangat nyaman Loji Family, kita saksikan. Bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan.
hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini peluang demi peluang yang dilakukan dari pemain-pemain Tunas Muda Sayang. Itu dia, masih banyak kesalahan. Dan juga Loji Family sangat nyaman memainkan bola. Itu dia, satu-duanya lancar di lapangan dalam strategi. Kita saksikan di sana ada pemain nomor punggung 10 masih menanti saudara Latif. Latif terjatuh, dialau kembali bola, diambil oleh Cio. Mencoba kembali 19, main yang baru masuk berikan pada Latif. Latif gagal lagi bola, kuasai lagi oleh Adan pemain Tunas Muda yang mencoba keluar kembali berbalik menekan, gagal di kaki Latif pemain Loji. Loji berikan umpan pada pemain yang baru masuk 19, memberikan pada Kiong. Masih Kiong di sana, Kiong memberikan umpan mana kembali 1-2 ya. Target harapan di mana kerja yang cukup baik di lapangan. Apa yang diharapkan dengan sebuah strategi itu dia berjalan cukup lancar pemain-pemain Loji Family. Itu dia, kita saksikan kembali mampu sementara ini dalam menit bisa mempertahankan dalam kemenangan. 0-2 masih tetap di papan skor. Bagaimanakah dengan satu tim Tunas Muda terus memberikan arahan dan juga strategi-strategi dari pinggir lapangan. Itu dia diharapkan kembali kesalahan dalam tendangan juga dalam sebuah penyelesaian. Masih banyak kesalahan kita saksikan dilepaskan oleh Sipa tadi. Bola yang lemah juga tidak mengarah. Cukup nyaman buat penjaga gawang. Kita saksikan di sana masih menanti satu peluang. Apa yang diharapkan dengan anak asuh saudara Jamal Yong ini tidak sesuai dengan harapan. Mungkin kali ini dia akan mungkin keluar langsung dari tim ini. Apabila 2 kali kegagalan satu tim buat Jamal Yong, mungkin hari ini memutuskan keluar untuk membawa bendera lain. Itulah dalam hitung-hitungan dari kedua tim, karena dia sudah bekerja keras dari seorang pelatih dulunya membawa juga tim Liga 2 lolosnya ke Liga 1. Ini dia Jamal yang kembali di Liga Tarkam harus menerima beban berat membawa satu tim keluar dari zona degradasi. Gagal dia 2 kali kegagalan. Baik, kembali ulang rasa yang apa yang terjadi juga pemain baru masuk sifat tuntung. Hati-hati Faisal. Bagaimanakah kerja pemain-pemain bertahan? Itu dia tidak sesuai harapan dengan tim pelatih. Ada Faisal, ada juga tadi yang baru masuk nomor 3, tidak sesuai apa yang diharapkan sebagai palang pintu, malah memberikan. Dia berlari, bola mengenai tangannya lagi. Kita saksikan gagalnya, banyak sekali kesalahan terjadi. Mungkin bisa menyisakan satu laga lagi buat 2 tim ini. Itu mungkin bisakah dari satu tim yang mampu memanfaatkan dalam nantinya poin? Apakah yang akan dihadapi dengan satu tim berat juga bisa dikatakan dari tim yaitu Tunas Muda ini akan berhadapan dengan satu tim besar juga di laga akhir. Bagaimanakah itu dia dalam hitung-hitungan nantinya? Baik, ini jadwal mencoba kembali Kiong dari pemain Loji Family. Sangat nyaman dia. Ada sedikit terpancing dalam emosi Adan dan juga pemain yang baru masuk nomor 19. Jangan sampai terjadi dan memancing kembali emosi di lapangan. Tetap tenang, tali persaudaraan dan junjung juga sportivitas yang kita harapkan. Apa yang kita inginkan dalam laga, tali persahabatan itu dia di lapangan yang harus kita terus memberikan. Apa yang kita inginkan jangan sampai terpancing dalam emosi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Baik, itu dia kembali di mana peluang-peluang yang diharapkan dari kedua tim rupa-rupanya masih membuntu hingga menit kali ini dari satu tim yaitu Tunas Muda belum bisa memecah dari kebutuhan sekaligus memperkecil dari papan skor dengan 0-2 ini. Jadi dia lebih nyaman pemain-pemain Loji Family sedikit mengatur ritme apa yang diharapkan di lapangan dengan 0-2. Kembali bola dikuasai di sana. Cukup mudah lagi ada Lutfi. Masih Lutfi kuasai di sana. Mencoba menggocek satu pemain, ada Lutfi. Duel dia dengan Rizal tadi berlari Lutfi. Memenangkan dengan body charge-nya. Kita saksikan memberikan kembali tendangan penjuru. Ini dia peluang yang kembali diharapkan, ada Kiong. Masih menanti Kiong. Mencoba berikan rekannya, ada Latif. Masih Latif. Mencoba Kiong. Umpan dan lagi-lagi kepanikan di lini pertahanan. Hampir saja membuat jantung seorang pelatih. Kita saksikan Jamal Yong tadi dik duk der. Ada lagi-lagi di mana ancaman terjadi di gawang. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah lakukan dia. Mencoba kembali bola dikuasai dari Tunas Muda. Duel di lapangan tengah dimenangkan Loji Family. Kiong masih sangat baik. Sayang masih bisa memberikan umpan kerjasama. Memandang. Masih terlalu lemah tadi. Kurang sempurna apa yang diharapkan dalam sebuah strategi dari tim Loji Family ini. Tendangan gawang sudah lakukan kembali mencoba. Tunas Muda keluar menekan, ini dia. Kandas lagi-lagi Tunas Muda merebut bola yang dimenangkan Loji Family. Loji Family shooting keras. Masih off target sedikit tadi melenceng dan melebar dari gawang Adi.
Kita saksikan hampir saja tendangan yang berpowerful tadi dilepaskan dalam syutingnya pemain ujung tombak Loji Family. Masih sedikit melebar untuk saja kembali ancaman ada Adan. Ini dia satu-satunya peluang. Play on saja bola. Kita saksikan kembali mencoba lagi-lagi ada Faisal tadi mampu mencoba menggagalkan dalam serangan Loji Family. Ini dia target yang mencoba. Nah, kita saksikan gagalnya Loji Family. Balik lagi. Latif belum bisa dan juga ada perebutan bola yang sudah 100% dikuasai penjaga gawang, tidak boleh diganggu. Apabila dari penjaga gawang yang sudah menguasai dalam 100% diganggu, maka pelanggaran terjadi. Itu dia dalam hitung-hitungan dalam aturan sepak bola. Para penjaga gawang yang sudah menguasai bola 100% tadi jangan sampai terganggu oleh salah satu tim lawan. Balik lagi bola kita saksikan di sana dalam satu peluang. Kita saksikan ada Latif sendirian, dia mencoba di spot dan dibantu oleh rekannya, kandas dan gagal. Adan mampukah mengambil bola di sana? Gagal dia, bola yang lebih dahulu keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini. Ini dia peluang kembali mencoba untuk memberikan ancaman. Pergantian pemain dari tim Loji Family, di mana keluar saudara Kiong nomor punggung 11 digantikan saudara Pol nomor punggung 6. Ini dia Polon masuk nomor punggung 6. Kita saksikan masih menanti saudara Polon nomor punggung 6 menggantikan Kiong. Baik, Polon masuk nomor punggung 6 menggantikan Kiong. Ini dia kembali masih menanti di mana yang diharapkan dalam tendangan penjuru. Sepak pojok sudah lakukan dia pemain Loji Family. Buang saja bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Balik lagi kedua kalinya dalam ancaman masih dari tim Loji Family akan melakukan tendangan sepak pojok. Tangan penjuru sudah lakukan mencoba. Oh, sayang, sedikit kecewa mungkin yang kita tahu dari salah satu pemain di sana. Ini dia tendangan penjuru yang akan diambil alih pemain-pemain Loji. Sayang, itu dia kontrol bola yang tidak akurat yang membawa keluarnya kembali gagalnya dalam serangan Loji Family. Baik penonton, siang menit waktu yang berjalan di babak yang kedua ini. Itu dia perputaran waktu yang membawa kembali dua tim yang harus bisa, yang satu menjaga dalam kemenangan, yang satu untuk bisa target memecah kebuntuan. Ini dia yang terjadi, kita saksikan satu peluang di sana. Dukungnya mana? Tapi belum bisa. Untung saja ada Bolon. Untung saja menciptakan bola tadi. Di mana bola sudah melewati penjaga gawang, tapi Bolon masih satu-satunya orang tadi yang mampu menyelamatkan kembali gawang Loji Family. Ini dia hati-hati, tinju saja bola, tidak ambil resiko menjaga gawang. Kita saksikan untuk bisa meninju kembali bola di sana, mengamankan kembali peluang yang diharapkan dari tim yaitu Tunas Muda ini. Ini dia Polo, duel yang mencoba memaksakan memberikan kepada rekannya. Saudara pemain nomor punggung 11 kita saksikan dia coba berlari melewati pemain dari tim Tunas Muda. Ini dia cukup cantik dan cukup bebas berikan umpan sayang Polo. Penyelesaian masih bisa diblok tadi oleh pemain Tunas Muda. Hanya menghasilkan tendangan penjuru saja. Kita saksikan kali ini. Baik penonton, ini dia peluang kembali Loji Family. Oh, dua pemain dilewati bola. Tapi Lutfi kita saksikan cukup cantik dia. Coba mengambil kembali peluang-peluang yang diharapkan. Hati-hati, kontrol bola tidak sempurna. Membawa kembali di mana Tunas Muda mampu mengambil bola tadi. Ke belakang ada Faisal, ke tengah lagi coba berikan pada rekannya. Dua terjadi Bolon dan juga pemain dari Tunas Muda masih merebut bola. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita saksikan di sana pemain dari Tunas Muda nomor 25 saudara Maulana yang tertarik celananya oleh pemain dari tim Loji Family. Itu dia sedikit melorot tadi, hampir saja yang membuat Maulana harus menanggung malu di tengah lapangan. Itu saja tidak melorot tadi. Kita saksikan hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Sudah lakukan dia yang mencoba, sayang terlalu cepat. Kita saksikan lagi-lagi momentum yang diharapkan dari pemain-pemain Tunas Muda ini belum bisa memberikan yang terbaik. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Berpajanglah yang mengakhiri pertandingan partai yang sangat seru bisa dikatakan di partai pertama ini, yang dimenangkan selamat 3 poin Loji Family dalam kemenangan 0-2. Dan terima kasih Tunas Muda. Itu dia poin yang sudah dikumpulkan dari kedua tim ini, di mana